Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Salam dan selawat mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan kita, panutan kita, yang mengantar kepada kita dari kegelapan menuju alam yang penuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang sukses dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, dan kita bisa mengajak keluarga kita untuk bareng-bareng bertemu dan duduk berada di depan Rasul Muhammad SAW di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Coba bayangkan bagaimana bahagianya seorang Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau itu sahabat Nabi yang sangat dekat dan istimewa di mata Rasul. Abu Dzar Al-Ghifari itu sering minta nasihat, sering minta fatwa kepada Rasul Muhammad SAW, dan Rasul menurutinya gitu. Begitulah hebatnya Nabi Muhammad. Beliau tidak pilih-pilih siapa yang ada di depannya, tapi begitu ada sahabat yang mengena di hati beliau, apapun yang diminta Rasul akan berikannya, termasuk meminta tentang nasihat-nasihat kebaikan agama. Itu yang dirasakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu ketika Abu Dzar itu mohon kepada Rasul, ya Rasulullah, tolong saya diberikan nasihat. Oh, kata Rasul, dengarkan baik-baik. Ya seperti sahabat lah, bagaimana sahabat kalau ketemu kemudian ada temannya yang minta tolong saya dinasihati, dan itu yang dirasakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Tolong dengarkan baik-baik. Kata Rasul, Abu Dzar, kalau kamu ingin mendapatkan pahala sholat malam, sholat tahajud, tetapi kau bangunnya kesiangan, masih ada penggantinya. Mengganti sholat malam yang kau tinggalkan itu, yaitu jangan berbuat maksiat pada siang harinya. Kalimat ini kan sederhana. Kalau engkau kepingin mendapatkan pahala sholat tahajud tetapi bangunnya kesiangan, maka gantilah dengan cara tidak berbuat maksiat pada siang harinya. Maksiat dari mana? Apa saja. Dari mata kita, dari lisan kita, dari tangan kita, dari 7 pintu masuknya maksiat pada tubuh kita. Dari telinga kita mendengarkan ghibah, gosip, fitnah, adu domba. Dari kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhai Allah. Dari tangan kita melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan agama. Dari lisan kita berucap sesuatu yang menyakitkan hati orang lain. Justru sebaliknya kita balik semua itu menjadi sesuatu yang Allah ridhoi. Tidak berbuat maksiat. Mata kita teduh melihat orang lain. Melihat orang lain itu timbul rasa kasihan, berempati. Mendengar sesuatu kita saring ketat-ketat, supaya informasi yang masuk kepada kita sesuatu yang sekiranya menimbulkan kedamaian hidup kita. Begitu juga dari tangan, dari kaki, bahkan yang terpenting bagaimana kita menutup hati kita dari keinginan-keinginan, dari hasrat-hasrat untuk berbuat maksiat kepada Allah. Bagaimana maksiat hati itu? Ya antara lain melupakan Allah itu sebuah kemaksiatan. Hati-hati supaya sekujur tubuh kita ini senantiasa mengundang ridha Allah. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, kalau ada hambaku yang selalu beribadah dan beribadah, menjaga dirinya dari perbuatan salah, khilaf dan dosa, Maka kata Allah dalam hadis qudsi itu, aku ada di matanya,
aku ada di lesannya, aku ada di telinganya, di tangannya, di kakinya, dan di hatinya. Apa maksudnya? Di situ indahnya. Allah ada di mata kita, artinya pandangan kita itu dijaga oleh Allah. Pandangannya lebih-lebih melihat orang tuanya, senantiasa mengenang kebaikan-kebaikannya, jasa-jasanya, mendoakannya lewat mulutnya. Sehingga di mulutnya ada Allah, sebutan-sebutan Allah, istighfar, astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar, selalu mewarnai ucapan-ucapannya. Di situ Allah ada di lisan, di telinganya, di tangannya juga begitu. Tangannya senantiasa dalam bimbingan Allah, tidak melakukan sesuatu yang salah. Kakinya juga begitu. Hatinya senantiasa gemuruh dengan rasa cinta, baik kepada sesama manusia, kepada alam sekitar, lebih-lebih gemuruh cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita latih diri kita menjadi pribadi yang selalu dilindungi Allah, selalu mengundang ridho Allah dalam hidup kita. Maka nasihat Rasul Muhammad SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kalau engkau kepingin mendapat pahala sholat malam, tetapi kau bangun tidurnya kesiangan, maka jangan maksiat pada siang harinya. Oke, satu poin. Ingat-ingat, satu poin ini besar manfaatnya buat kita. Kita latih diri kita menjadi orang yang selalu dan selalu dekat kepada Allah. Jangan berbuat maksiat. Yang kedua, kata Rasulullah, kalau engkau ingin mendapatkan pahala puasa sunnah, tetapi engkau tidak melakukannya, maka jaga lidahmu. Jaga lidahmu untuk tidak berkata-kata yang tidak disukai oleh Allah. Kan ada orang, suatu ketika Rasul kedatangan tamu, ya Rasulullah, si fulanah itu sholat tahajudnya luar biasa, puasanya, puasa sunnahnya luar biasa. Tapi satu hal ya Rasulullah, dia itu suka menyakiti orang lain dengan ucapannya. Hiya finnar, kata Rasul. Dia di neraka besok. Hati-hati kita semua. Jaga. Sekali lagi jaga ini. Yang sering saya katakan, mulut kita ini kalau diukur dengan penggaris gak sampai 10 cm. Tapi dari sini bisa timbul dua hal. Pertama, kemurkaan Allah. Karena kita suka bicara yang tidak benar. Dan yang kedua, ridhonya Allah. Karena kita suka bicara yang baik-baik. Apa sih beratnya kita bicara baik? Ghibah itu resikonya didamprat orang. Tapi kalau kita berzikir sebanyak-banyaknya, insya Allah alam sekitar ini akan menjadi pendukung kita untuk menuju kepada keridhaan Allah. Maka saudara-saudara, Bapak Ibu yang baik hati, marilah kita latih diri kita untuk senantiasa menjaga lidah kita. Dan orang yang pinter menjaga lisannya itu, kata Nabi, itu dapat mengganti pahala atau pahala puasa sunnahnya. Bagaimana kita tidak akan rebut peluang itu? Toh kadang-kadang kita nggak puasa sunnah, maka ada peluang yang lain. Jaga lisan kita supaya Allah ridho dengan kita. Ini nasihat yang kedua yang luar biasa yang harus kita terapkan, dan ini tidak butuh modal, cuma butuh bagaimana kita istiqomah, telaten, sungguh-sungguh dan seterusnya. Yang ketiga, jika kalau engkau ingin mendapatkan kelebihan dari para ulama, tetapi kau tidak mendapatkannya, tidak bisa meniru mereka, maka biasakan engkau suka berpikir. Berpikir apa saja, alam semesta ini, mari kita pikirkan supaya kita mendapatkan keutamaan, kehebatan dari para ulama. Apa yang kita pikir? Coba kita menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ada seorang yang membandingkan matahari yang jumlahnya jutaan itu, satu matahari itu sama dengan satu bola basket.
Bumi yang jumlahnya juga jutaan, satu bumi itu sama dengan satu butir kacang hijau. Matahari satu bola basket, bumi satu butir kacang hijau. Manusia di dalamnya bisa dibayangkan tinggal di bumi itu, menempati bumi yang seperti kacang hijau itu. Jumlahnya 7 miliar manusia, termasuk kita yang semakin kecil di dalamnya. Lantas tidak pernah berpikir soal itu, maka muncul kesombongan, muncul pikiran-pikiran yang hiperbolis tentang dirinya, melebih-lebihkan keadaan, itu yang tidak baik. Maka biasakan berpikir seperti itu supaya ketika kita menyebut Allahu Akbar, lisan kita menyebut dengan tegas, hati kita kemudian merasa kebesaran Allah meliputi semua alam semesta ini. Tidak ada satupun di antara makhluk Allah itu yang tercecer rezekinya. Kita manusia punya pikiran, punya rasa, punya hati, punya tenaga. Insya Allah Allah cukupi rezekinya. Wong binatang kecil yang itu tempatnya di tengah lautan yang sangat dalam, tidak mungkin kemudian dia kelaparan mati gara-gara tidak mendapatkan makanan. Allah sudah sediakan buat binatang-binatang itu rezekinya. Ada saja ikan yang besar makan yang lebih kecil, yang lebih kecil makan yang lebih kecil lagi, yang lebih kecil terus sampai kemudian rezekinya terbagi, berputar-berputar. Ekosistem dalam kehidupan sudah ditata. Itulah sunatullah juga. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, kalau kita bicara dan berpikir soal alam semesta, di situ kita akan ketemu dengan kemahakuasaan Allah. Seorang sarjana Inggris namanya Laplace mengatakan kepada kita, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin sampai kepada satu titik kesadaran, disitulah Allah yang tidak bisa ditembus oleh akal manusia. Manusia itu boleh mencari ilmu sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, tapi toh nanti akhirnya menjadi spesialis. Seorang dokter umum menjadi spesialis. Kalau sudah spesialis ya sudah khusus di situ. Spesialis kandungan khusus di kandungan, anak, jantung khusus jantung, spesialis gigi di gigi. Begitu seterusnya, bidang yang lain dia tahu tetapi tidak mendalam. Itulah keterbatasan manusia. Sehingga semakin dalam, semakin tinggi ilmu seseorang itu, semakin menyadari betapa kecilnya dirinya. Dan yang akbar adalah Allah, Allahu Akbar. Maka sering-seringlah berpikir. Tetapi jangan memikirkan tentang zat Allah. Tafakkaru fi kulli syai'in wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang segala sesuatu di alam semesta ini. Tapi jangan berpikir tentang zatnya Allah. Tidak sampai otak kita. Jangankan berpikir, ketemu saja mata kita nggak sanggup. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, saya rindu kepada engkau dan aku yakin bahwa engkau ada. Tapi kan saya tidak pernah melihat engkau. Apa jawaban Allah? Musa, tidak mampu kau melihat aku. Coba lihatlah gunung itu nanti akan saya perlihatkan wajahku kepada gunung itu. Apa yang terjadi? Gunung itu kemudian meledak dan Nabi Musa semaput, pingsan. Betapa hebatnya, maha besarnya Allah, gunung saja bisa hancur berantakan. Jangankan wajah Allah, Al-Quran kalau diturunkan kepada gunung, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, kata Allah, andaikan Quran ini aku turunkan kepada gunung ini, maka gunung itu akan hancur berantakan min khasyiatillah, karena takut kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, itulah manfaat kita berpikir supaya kita lebih mengenal, mendalam dan merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, kalau engkau ingin mendapatkan pahala orang berjihad tetapi engkau tidak bisa lakukan, maka berjihadlah melawan setan, melawan nafsu yang ada pada diri kita. Perangilah diri kita nafsunya itu. Karena perang yang paling besar, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu kita. Siapa orang yang tidak malas misalnya ketika motivasi untuk beribadah sedang turun,
Maka perangilah. Bagaimana kita memerangi rasa malas? Jangan malas. Bagaimana kita memerangi rasa tidak suka? Jangan tidak suka. Singkat kata Imam Al-Ghazali, ambil kebalikan dari yang buruk itu, kita akan menjadi pribadi yang baik. Yang kelima, yang terakhir, Nabi Rasul Muhammad SAW menasihati Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau engkau ingin pahala sedekah, tetapi engkau tidak bisa lakukan, kerjakan pada orang lain apa yang pernah engkau dengar dari ilmu. Kerjakan apa yang pernah dengar dari ilmu, itu maksudnya kalau kita ingin mendapatkan pahala sedekah tapi tidak mampu, apa yang pernah kita dengar dari ilmu yang pernah masuk lakukan itu kepada orang lain. Pentingnya silaturahmi misalnya, lakukan praktek silaturahmi. Silaturahmi tidak harus resmi begitu. Ya datang, saling sapa, tegur sapa, kalau perlu say hello pagi-pagi, telepon, WA, macam-macam. Itu bagian dari silaturahmi sosmed sekarang ini. Sehingga orang yang memaknai bahwa sosmed itu semuanya buruk, belum tentu, tergantung bagaimana mindset kita. Kalau kita bisa memanfaatkan sosial media itu dengan baik, maka kebaikannya akan kita bisa raih. Coba kita lihat sekarang bagaimana kita berdakwah menggunakan sosmed seperti yang kita rasakan hari ini, detik ini. Orang berdakwah itu tidak mungkin seperti saya keliling ke rumah, tiap rumah ke rumah. Berapa ribu rumah yang harus saya datangi dan berapa waktu yang harus saya korbankan. Tapi dengan sosmed ini bisa langsung masuk ke rumah-rumah tanpa harus saya datangi, tapi hakikat dan esensi dari ilmu itu bisa sampai. Maka marilah cerdaskan diri kita memahami segala sesuatu itu. Dan kalau kita ingin mendapatkan pahala sedekah kepada orang lain, tetapi tidak bisa lakukan, maka hendaknya kita terapkan ilmu yang pernah kita dengar dari orang lain itu. Saudara-saudara sekalian, saya kira cukup materi apa yang disampaikan oleh Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari supaya perbaiki diri, menggunakan ilmunya lebih dekat kepada Allah, menjaga sholat malamnya dengan cara kalau tidak bisa dengan tidak berbuat maksiat pada siang harinya, dan seterusnya. Mudah-mudahan, sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat buat saya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat Bapak Ibu semua yang hatinya baik, yang senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.